alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang engkau meminta kepada Allah dalam segala urusan kita. Minta kepada Allah petunjuknya, minta kepada Allah pertolongannya. Wal arham, dan jaga silaturrahim. Silaturrahim itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya silaturrahmi. Silaturrahim atau silaturrahmi adalah ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ajaran Allah dan Rasulnya adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk menjalin silaturrahmi. Silaturrahmi atau silaturrahim yang maknanya secara bahasa silah berarti menyambung, rahim berarti kasih sayang. Diharapkan dengan silaturrahim, kasih sayang antar sesama kita selalu dipupuk dengan sebaik-baiknya, sehingga dengan silaturrahim akan banyak mengundang keutamaan, keberuntungan dan keberkahan dari dunia sampai akhirat. Amin. Di antara keutamaan silaturahim yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita untuk melaksanakannya adalah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari. Kita baca hadisnya biar semuanya dapat berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Cukup dia jadi ikutin lagi. Man ahabba, siapa yang pengen, siapa yang suka, siapa yang mau, an yubsato lahu fi rizqi, dilapangkan rezekinya oleh Allah. Pengen nggak Bu dilapangkan rezekinya oleh Allah? Bapak pengen Pak diluaskan rezekinya oleh Allah? Tentu kita semua pengen rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi situasi seperti sekarang ini, terutama kemarin ya, 2 tahun kita ngerasain pandemi COVID-19. Tapi alhamdulillah, karena kita dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Allah, COVID-19 alhamdulillah nggak bikin badan kita jadi kurus. Malah yang ada lebar. Alhamdulillah. Timbangan naik apa turun? Naik. Alhamdulillah. Makan tetap sehari 3 kali. Tetap. Itu belum termasuk makan bakso, ayam, ya, dimsum. Alhamdulillah kemarin hajatan yang hadir berkah berlimpah. Alhamdulillah orang udah kagak ngerasain lagi ada COVID. Biar kata diaru-aruin ada omikron ya. Ntar habis omikron popokron. Iya. Ada aja tuh penyakit namanya. Penyakitnya macam-macam. Alhamdulillah Al-Quran memberikan kabar gembira kepada kita bahwa dengan silaturahim, dan itu dijelaskan oleh Rasul, akan menjadi sebab rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa an yunsa'alahu fi athari, umur kita akan dibikin panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini ulama memberikan penjelasan, apa sih maksud rezeki diluaskan oleh Allah, apa sih maksud umur itu dipanjangkan oleh Allah. Saya mulai dari yang terakhir dulu. Maksud dari umur dipanjangkan oleh Allah itu 2. Yang pertama, umurnya sih kagak nambah, umurnya tetap umpama usia kita cuma sampai 70 tahun umpama. Dengan sebab silaturahim jadi nambah
nambahnya bukan jadi 71, 72, 73 atau 74, bukan itu. Maksudnya meninggalnya tetap pada usia 70 tahun, tapi kebaikan dan namanya selalu disebut oleh generasi-generasi berikutnya. Amin. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam itu jarak waktu antara Nabi Ibrahim dengan kita kurang lebih 5.500 tahun. Karena jarak Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad itu 4.000 tahun. Jarak Nabi Muhammad sama kita 1.500 tahun. Berarti jadi berapa? 5.500 tahun. Meskipun sudah 5.500 tahun beliau diwafatkan oleh Allah, tapi namanya selalu disebut oleh kita, terutama dalam sholat lima waktu kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Disebut beliaunya sudah wafat 5.500 tahun yang lalu. Jadi maksud bertambah umurnya, kebaikan dan namanya senantiasa disebut-sebut oleh orang, oleh umat, oleh generasi sesudahnya. Pengertian yang kedua kata ulama, panjang umur dengan sebab silaturahim, ya betul-betul ditambahkan umurnya oleh Allah. Karena waktu dia masih dalam kandungan, Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh dan mencatat umurnya sampai sekian. Tapi kalau dia rajin bersilaturahim, akan ditambah oleh Allah menjadi sekian lamanya. Konsentrasi pembahasan kita pada rezeki. Silaturahim kita, insya Allah, tapi kudu yakin, insya Allah dengan silaturahim kita, rezeki kita akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin adnani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang memberi kita hidup Allah, yang memberi kita nikmat Allah, yang mendatangkan rezeki kepada kita Allah. Mintalah rezeki pada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Di antaranya, jalinlah silaturahim. Apa yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita laksanakan, apa yang Nabi anjurkan kepada kita untuk kita amalkan, pasti titik-titik di dalamnya ada manfaat. Pasti di dalamnya ada kebaikan, pasti di dalamnya ada maslahat, pasti di dalamnya ada keberkahan. Allah dan Rasulnya perintahkan kita untuk bersilaturahim, pasti di dalamnya ada manfaat, ada kebaikan, ada keberkahan yang dapat kita dapatkan, yang dapat kita peroleh, yang dapat kita nikmati. Di antaranya rezeki. Mintalah rezeki kepada Allah dengan bersilaturahim. Logikanya bagaimana? Dengan bersilaturahim kita jadi punya banyak teman. Kalau kita punya banyak teman,
susah ilokan, kagak ada barang hantu yang bantuin kita. Pasti ada aja yang bantuin kita. Udah konkretnya begini dah, kemarin saya habis hajatan. Konkretnya nih, biar Bapak Ibu puyeng, pikirnya jangan terlalu puyeng. Konkretnya dengan silaturahim jadi punya banyak kenalan sehingga rezeki kita jadi nambah. Buktinya waktu kita hajatan. Contoh nih, contoh. Kita hajatan ngundang 100 orang. Maaf, 100 orang ngasih hadiah kepada kita 100 hadiah. Itu kalau teman kita 100. Kalau teman kita 1000? 1000. Nambah teman, nambah kenalan, nambah silaturahim, berarti nambah rezeki buat kita. Itu kalau rezeki hanya diartikan dengan materi dan fasilitas dunia. Padahal rezeki itu maknanya luas. Kita hadir di majelis ini, rezeki. Kita dalam keadaan sehat, rezeki. Kita lagi susah, ada yang bantuin, rezeki. Sebab rezeki, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, adalah segala sesuatu yang bermanfaat buat kita. Itu rezeki. Itu rezeki. Maka ketika kita melaksanakan perintah Allah seperti silaturahim, jangan pakai ragu. Iman kita mantap, kita nyatakan sami'na wa ata'na. Ya Rab, apa yang kau perintahkan siap kami taati, siap kami laksanakan, karena kami yakin pasti ada manfaat dan kebaikan. Pun demikian dengan silaturahim. Alhamdulillah melalui Al-Quranul Karim, yang jauh jadi dekat, yang dekat semakin merapat. Itulah silaturahim. Kalau bukan karena silaturahim, bayangkan dari Jakarta kemari kan lumayan 2 jam. Tapi karena kita punya apa? Punya kecintaan dengan sebab Al-Quran, kita pengen kumpul bersama teman-teman kita. Kita ingin silaturahim ini terjalin kembali. Maka insya Allah sepulang dari sini, Bapak Ibu semuanya rezekinya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak teman, semakin banyak kenalan, semakin banyak rezeki yang akan kita dapatkan. Sebaliknya kalau orang itu kufur, kuper itu diambil dari kata kafaro. Kafaro terdiri dari 3 huruf. Kafaro artinya menutup atau tertutup. Orang yang menutup dirinya dari pergaulan disebut kuper. Dari kata kafaro. Kita mau pergi jauh, kita udah siapin itu pakaian, kita masukin ke tas yang rada gede, namanya koper. Dari kafaro. Itu gawang dijagain supaya kagak kebobolan. Itu diambil dari kata kafar, menutup supaya aliran bola itu nggak masuk ke dalam gawang. Itu makna kafar. Orang kalau menutup diri dari pergaulan alias kufur, sedikit dia punya teman, sedikit dia punya kenalan, sedikit dia bersilaturahim, maka sedikit pula yang akan dia dapatkan. Namun tujuan dari semuanya itu, kita pengen supaya kita makin semangat lagi dalam membaca dan mempelajari Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran itulah yang akan menyelamatkan hidup kita dunia sampai akhirat. Kitab suci kita hanya satu, Al-Quranul Karim. Bagi setiap umat memang punya kitab suci. Orang Yahudi punya kitab Taurat, orang Nasrani punya kitab Injil, orang Hindu punya kitab Weda, orang Buddha punya kitab Tripitaka, orang Konghucu punya kitab Tao Te Ching, orang-orang Zoroaster yang menyembah api punya kitab Zen Avesta, orang-orang Kejawen yang kalau sembahyang eling-eling doang punya kitab yang dianggap suci oleh penganutnya, namanya Serat Centani Hidayat Jati Darmo Gandul. Ingetin ada gandul-gandulnya. Gandulnya doang yang Orang Ahmadiyah sehingga dicap sebagai aliran dan paham yang sesat karena mereka juga punya kitab suci namanya At-Tadhkirah. At-Tadhkirah disusun oleh nabi palsu yang bernama Mirza Ghulam Ahmad yang matinya di dalam WC.
kita umat Islam punya kitab suci Al-Quranul Karim. Baca, pelajari, amalkan, niscaya kita akan mendapatkan kemuliaan hidup dunia sampai akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya saya sampaikan bahwa silaturahim itu akan menambah rezeki, sebab dengan silaturahim kita jadi punya banyak kenalan, punya banyak teman. Kalau kita punya banyak kenalan, punya banyak teman, maka insya Allah rezeki kita akan banyak Allah berikan untuk kita semua. Kalau kita sempit pergaulan, kufur, tidak mau bersilaturahim, ya dapatnya segitu-gitu aja. Dapatnya segitu-gitu aja. Nah, inilah yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat Bapak Ibu dan kita semuanya. Dan kita mohon kepada Allah agar Pak Jaludin yang ketempatan usahanya makin maju. Amin. Kita semuanya juga usahanya makin maju. Rezekinya makin diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca Qur'annya makin pintar. Amin. Anak-anaknya saleh dan salehah. Amin. Keluarganya makin berkah dan bahagia. Amin. Dijaga kesehatannya oleh Allah, dijauhkan dari segala macam bala, musibah dan penyakit. Supaya doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Terlebih dahulu sampaikan salawat kepada baginda Rasul Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semua Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan suaranya Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru ghani, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tolong Bapak Ibu amalkan Sallallahu ala Muhammad 100 kali habis sholat subuh, Sallallahu ala Muhammad 100 kali habis sholat asar. Insya Allah rezeki ngalir. Itu aja anak kita. Dalam situasi dan kondisi apapun, dalam situasi dan kondisi sesulit apapun, kalau kita amalin ini sambil terus bersilaturahim, insya Allah rezeki ada aja. Ya, rezeki mah gak usah banyak, yang penting cukup. Pengen beli mobil, cukup. Pengen beli rumah, cukup duitnya. Ya, pas-pas duitnya. Amalin 100 kali Sallallahu alaihi Muhammad pagi, 100 kali Sallallahu alaihi Muhammad sore. Sallallahu alaihi cepat, paling 15 menit kelar. Ya, mudah-mudahan dengan sholawat kita, dengan silaturahim kita, apa yang kita ajarkan Allah kabulkan. Apa yang kita minta Allah ijabah. Bihadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi bisirri min asraril Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semoga doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semuanya, khususnya buat saya dan keluarga. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.